Oke, selamat datang di channel Dan Mancing. Kali ini saya akan menampilkan review produk rel mancing pasiran ya. Dan produk ini saya beli atas inisiatif saya sendiri karena menyingkapi untuk kebutuhan saya dalam mancing pasiran. Dan mungkin review dari produk ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan rel mancing pasiran bagi teman-teman. Apabila dalam penjelasan ini mungkin ada yang kurang janggal atau apa, bisa ditambahkan di kolom komentar sehingga kita bisa belajar banyak ya. Dan produk ini juga inisiatif saya sendiri, jadi bukan atas anjuran pihak tertentu atau yang lainnya, karena ini minim dari kebutuhan saya. Seperti apa rel yang saya pilih? Oke, lanjut untuk kita lihat unboxing dari produk tersebut. Deng ding deng. Dan inilah untuk rel pasiran yang saya pilih ya, Okuma SUF 8K. 8K ini itu setara dengan ukuran 8000 ya. Ya, jadi kodenya beda-beda. Kalau mungkin ini 8K, ada yang 80, ada yang 8K ya. Jadi untuk 8K ini 8000 ya, khusus SUF 8K Okuma. Kita lihat, buka ya, dalamnya ada apa aja. Wow. Di sini saya beli khusus yang ada spare spoolnya ya, karena yang di sini juga banyak yang cuma single spool, tapi saya pilih yang double spool. Double spool ini memudahkan ya, memudahkan saya untuk variasi memilih menggunakan senar atau menggunakan PE ya. Barrelnya bisa dilihat saudara-saudara ya, bisa dilihat ukuran besar ya. Dan apalagi selain rel yang kita dapat stiker kartu garansi dari distributor Okuma Indonesia ya. Terus kartu garansi ini itu bisa kita lakukan apabila ini dikirim plus sama dengan struk pembelian. Kalau misalkan online itu biasanya di ininya ya, nomor resi atau apa. Terus yang ini lagi paling penting ini, kalau nggak salah paling penting, daftar posisi atau gambar teknik. Kalau biasanya ini, kalau dulu anak SMA pasti tahu ya, ini gambar detailnya. Kalau misalkan kita kesulitan bongkar, di sini ada panduan urut-urutannya part. Dan di sini apabila kita butuh part yang ini, ada kodenya, ada part name-nya, part nomornya ya. Dan bisa mungkin kalau ini kita tinggal kontak ke distributornya, kita butuh part yang mana untuk kerusakannya ya. Oke, ini barang penting ya, kita simpan di sini jangan sampai hilang. Selanjutnya kita bahas untuk relnya ya. Saya di sini beli khusus yang 2 rel ya, 2 rel, jadi ada sparenya. Saya mau rencana menggunakan 1 PE, 1 menggunakan senar. Nah, untuk sparenya ini itu spoolnya ini 3, berapa ini, 0,35 sampai dengan 550 ya. Senar 0,5 atau biasanya PE2 kalau nggak salah, P3 itu bisa nyampe 500 meter. Dan untuk speknya biasanya ada di sini.
speknya ya. Kita lihat speknya itu ball bearingnya 5+1, G rasionya 4,7, dan ini in stocknya itu atau satu dapat menggulung ya, mungkin satu putaran penuh itu sekitar 100 cm lebih. Beratnya itu 700 gram, berarti 1 kilo kurang. Dragnya, kekuatan dragnya itu 9,7 lips atau 18 kilo, berarti ikan-ikan babon ini bisa ditaklukkan untuk rel ini ya, tapi tergantung pemancingnya juga dan kekuatan ininya juga. Kalau kita drag juga yang mungkin mini menang, tapi corannya yang kadang-kadang nggak kuat. Nah, lanjut untuk ininya ya, kita perinci. Ini itu bukan besi, ini grafit kalau nggak salah. Ini bukan besi, plastik ini besi. Ini bodi grafit, spoolnya juga apa ya, dari aluminium. Ini ada kode produksinya, kode produksi ya, kode produksi. Terus untuk panjangnya ini sekitar, panjang ini ya, kurang panjang sebenarnya, bisa nyampe 45 cm lebih nih, 44 mili lebih ini ya, 45 mm 4 cm, berarti ini spool dangkal ya. Khusus untuk pasiran biasanya ininya spoolnya spool dangkal karena kita membentukkan lemparan yang jauh. Terus ini ada semacam sikat, jadi kadang-kadang pasir masuk sini, sebelum masuk ke dalam sudah kena sikat duluan. Dan ini bodinya grafit ya. Kenapa bodinya bukan besi? Mungkin juga pertimbangan, sedikit informasi dari saya atau pengamatan saya, kalau bodi besi itu untuk air tawa asin itu sangat rawan ya. Kekuatan besi apapun tetap mengakibatkan karat ya. Tapi kalau grafit ini juga dianya tahan korosi ya. Kalau besi itu pasti korosi. Terus untuk putarannya sebentar saya cek ya. Untuk putaran bisa coba sangat halus ya. Sangat halus ini, sangat halus ya. Terus ininya juga halus. Jadi untuk rel pasiran ini menurut saya, bagi saya sudah cukup ya, karena dari segi desain ini modern. Terus ditambah lagi dengan long spool seperti ini, cukup dalam juga, jadi kita bisa menyimpan senar yang panjang. Untuk mancing pasiran itu kadang kita butuhkan memang senar yang panjang ya, karena kita teknik perlawan kita itu untuk mancing pasiran itu nggak bisa langsung gentak langsung, jadi kita juga diumbar dulu atau kasih ini dulu ya, permainan drag juga. Jadi kita membutuhkan kalau untuk mancing pasiran itu senar yang panjang sebenarnya. Mau kekuatannya berapa juga, kalau kita senar nggak panjang juga, karena pertarungan ikan laut itu sangat-sangat kuat tenaganya ya. Dianya jarang capek seperti ikan-ikan air lainnya. Terus sparenya sudah dapat juga, jadi kita bisa 1 PE 1 senar ya. Terus untuk ininya, bodinya lumayan ya, ringan ini juga. Kalau menurut saya ini sudah cukup sesuai impian dari saya. Ini untuk relnya, rel pasiran ini. Apabila teman-teman mempunyai komentar atau pengetahuan tentang rel tersebut, antara kekurangan atau kelebihan,
bisa ditambahkan dalam kolom komentar. Dan sekali lagi, saya ini bukan untuk mempromosikan produk, jadi barel ini saya beli atas kebutuhan dari mancing pasiran saya. Setelah berbagai macam survei, maka jatuhlah pada rel Okumasuh 8K. Terima kasih sudah menyaksikan dari channel Dan Mancing atas pembahasan rel ini. Jangan lupa untuk para teman-teman saling jaga jarak, kita saling waspada. Kalau keluar kita pakai masker sesuai dengan anjuran pemerintah, karena pandemi ini kita juga nggak tahu kapan berakhir. Tetap ikuti petualangan mancing saya. Selamat mengikuti.